Halo beloved people, saya ingin share tentang kehidupan dengan hati yang tulus. Milikilah hati yang tulus terhadap satu sama lain. Orang yang menggali lubang untuk menjatuhkan orang lain akan jatuh ke lubangnya sendiri. Saya percaya dalam kehidupan kita bersama dengan banyak orang, ada orang-orang yang tentunya kita anggap sebagai saingan. Ada orang-orang yang kita kurang suka. Ada orang-orang yang menurut kita tidak bisa bekerja sama dengan kita. Tapi saya ingin bilang begini. Coba melihat kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Saya seorang ibu dari 3 orang anak. Ketika Chloe, Zoe, dan Axel bertengkar, mereka saling mengeluhkan keluhannya terhadap satu sama lain. Mereka tidak senang dengan attitude adiknya atau kakaknya. Tapi sebagai ibu yang melahirkan mereka bertiga, yang sudah pastinya saya menyayangi mereka bertiga, saya ingin mereka saling mengerti, saling menerima, dan saling memaafkan. Tidak semua orang bisa menyenangkan kita, dan tidak semua orang bisa kita senangkan. Jangan pernah punya niat jahat untuk menjatuhkan orang lain, karena orang yang berusaha menjatuhkan orang lain atau mencelakakan orang lain, suatu hari nanti pasti akan jatuh ke lubang yang digalinya sendiri. Saya ingin share dari firman Tuhan dalam Amsal 26 ayat yang ke-26. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Saya ingin mengingatkan kita kepada kebenaran firman, bahwa sekalipun kebencian itu kita selubungi, rasa tidak suka kita kepada seseorang, mungkin dengan segala keahlian kita untuk menutupinya, tapi pada dasarnya semua orang pada akhirnya akan tahu bahwa kita tidak suka kepada seseorang. Jangan berupaya merancangkan niat jahat dengan memfitnah, dengan menceritakan hal yang buruk, apalagi sebuah kebohongan yang membuat orang lain dirugikan. Jangan sampai kita menggunakan kekuatan kita yang terbatas, waktu kita yang terbatas untuk menjatuhkan orang lain. Ingat baik firman Tuhan, bahwa sebaik-baiknya kita menyelubungi kebencian kita kepada seseorang, semuanya itu akan dibukakan dan semua orang akan tahu. Dan bahkan lubang yang kita gali, kita sendiri akan jatuh ke dalamnya. Saya punya banyak staf di lapangan yang tentu satu sama lain ada yang tidak saling suka. Satu hari ada seorang leader yang berusaha menjatuhkan leader yang lain. Karena persaingan mungkin. Tapi ketika satu hari isu-isu buruk dimunculkan, dengan segala macam upaya dia berusaha menjatuhkan temannya. Sebagai pemimpin, saya tidak cepat mendengarkan masukan dari satu orang. Saya dudukkan semuanya, dapat informasi sebanyak-banyaknya, baru kemudian berusaha mengambil keputusan yang bijak. Kita jangan cepat termakan omongan orang, apalagi laporan dari bawahan-bawahan kita tentang rekan-rekan kerjanya. Karena belum tentu laporan itu benar. Bisa jadi karena iri hati, karena ingin lebih dipercaya. Ada orang-orang yang berusaha membusukkan nama baik rekan-rekannya. Kita harus bijaksana untuk mendengarkan dengan 2 telinga. Satu hari saya melihat Tuhan memberi pembelaan kepada teman yang dijahati, yaitu salah satu dari leader saya ini. Dia hampir keluar, dia hampir mengundurkan diri. Satu hari dia sudah tidak tahan karena namanya dibusukkan kemana-mana. Dia menangis datangi saya dan ingin resign. Saya kuatkan dia, saya rangkul dia, dan saya doakan dia, dan saya bilang, kebenaran akan muncul. Kebenaran itu gak perlu dibela. Kita gak perlu marah sama orang yang jahat sama kita. Kita gak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena firman Tuhan berkata, lawanlah kejahatan dengan kebaikan.
Berbuatlah baik kepada semua orang. Kalau kita benar dan hati kita tulus, Tuhan akan memunculkan kebenaran itu seperti fajar. Satu hari terbongkarlah semua kejahatan, semua kebohongan, baik yang dilakukan terhadap teman-temannya maupun terhadap kami pemimpinnya. Dan di mata semua orang, kesalahan orang ini dibukakan. Dan hari ini dia sudah tidak bersama-sama dengan kami lagi. Ayat firman Tuhan ini menjadi sebuah kebenaran. Dan saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, marilah hidup dengan hati yang tulus terhadap satu sama lain. Hati-hati, jangan menggali lubang untuk menjatuhkan orang lain, karena jangan-jangan kita sendiri yang akan jatuh ke dalamnya, dan kejahatan kita akan diungkapkan di hadapan banyak orang, sehingga kita sendiri dipermalukan. Saya berdoa agar Tuhan memberikan kepada setiap kita ketulusan, kasih kepada sesama. Mari hidup saling mengampuni, saling mengerti. Tidak semua orang sempurna, tidak semua orang bisa menyenangkan hati kita. Saya berdoa agar Anda hidup lebih baik setiap hari dan jadi berkat bagi semua orang. Live a better life.